Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdanillah wa ala ali wa bihi wa mawalah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang baik, perkenalkan, saya nama Lutfina Galihonilawati, kelas 5 SDN 1 Purwasari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-9 bulan Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Semoga kita menjalankan puasa di bulan suci ini meraih banyak berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pimpinan, Ustadz Nabi Ishak alaihi salam dikenal sebagai pemimpin yang saleh. Tidak hanya saleh dalam menjalankan agama Allah, tetapi juga saleh dalam menjaga hubungan dengan sesama. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim dan istri pertamanya yang bernama Siti Sarah. Beliau dilahirkan saat ibu dan ayahnya berusia lanjut. Siti Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Siti Sarah dengan ketulusan hati yang keimanannya yang kuat berdoa kepada Allah memohon diberikan seorang putra. Allah mengabulkan doa Siti Sarah. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 69-73 disebutkan bahwa terdapat tamu-tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim. Menurut Utsman ibnu Muhasilin, tamu-tamu tersebut adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafael. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim untuk menggambarkan berita gembira kepada bahwa seseorang putra akan terlahir. Ayat tersebut berbunyi, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami menyampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Quran surat Hud 71. Kenapa dinamai Ishak? Pada saat mendengar kabar itu, Sarah pun tersenyum tidak percaya. Ia merasa ragu, bagaimana mungkin ia mengandung di usia sangat lanjut. Namun, dengan kekuasaan Allah, kemudian Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra. Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti takwa, gembira, seraya terkejut. Ishak lahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak lahir pada saat Ismail berusia 14 tahun. Di kemudian hari, Ishak menurunkan beberapa nabi dan rasul saat Israel, dan antaranya Yakub, Ayub, Yusuf, serta Musa. Nabi Ishak diutus oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim, yakni mendakwai orang-orang Palestina yang masih menyembah berhala. Ia juga menyerukan perintah Allah yang lain, seperti tauhid, menjalankan zakat, dan berbagai perbuatan baik lainnya.
Nabi Ishak menjadi salah satu nabi yang namanya disebutkan sekaligus bersama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Dalam surat Sa'ad ayat 45-47 yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang yang baik. Apakah Ishak mencari calon istrinya sendiri? Ibrahim menyuruh pelayannya untuk mencarikan istri untuk Ishak. Calon istri Ishak harus dari bangsanya sendiri, bukan dari bangsa lain. Ibrahim memberikan 10 ekor unta yang dimuat banyak barang berharga. Kemudian pelayannya pergi ke Farma Aram, sebuah daerah di Irak, tempat asal kelahiran Ibrahim dulu. Di sana pelayan itu kemudian bertemu dengan seorang gadis baik hati bernama Rifka binti Bantai binti Nahr bin Tarikh. Pelayan itu langsung memasangkan sebuah cincin emas dan 2 belah gelang di tangan. Dengan senang hati dan penuh syukur, akhirnya Rifka dinikahi Ishak pada tahun 2088 sebelum Masehi. Apa penyebab perselisihan kedua putra Ishak? Setelah 20 tahun pernikahannya, Ishak baru memiliki 2 orang putra kembar bernama Isnu dan Yakub. Saat lahir Yakub memegangi kedua kaki Isnu sehingga dinamai Yakub. Ishak lebih menyayangi Isnu karena yang pertama lahir. Isnu menurunkan nenek moyang bangsa Romawi. Sementara budaya Rifka lebih menyayangi Yakub karena ia anak bungsu. Namun Isnu tidak menyayangi Yakub karena Yakub pernah didoakan secara khusus oleh Ishak, sementara dirinya tidak. Suatu hari Ishak memanggil kedua putranya untuk berdoa, namun hanya Yakub yang datang. Saat itu Isnu sedang pergi berburu. Ishak lalu membacakan doa untuk Yakub. Semoga Allah memberikan embun dari langit dan kekayaan dari bumi. Hendaklah semua orang tunduk kepadamu agar engkau menjadi tuan atas mereka dan atas saudaramu. Ishak hidup sekitar tahun 1761 sebelum Masehi sampai 1638 sebelum Masehi. Sebelum wafat, Ishak masih sempat berdialog kepada malaikat Israel. Wahai Israel, apakah Allah mengutusmu untuk menyabut nyawaku? Tanya Ishak. Benar, aku datang hendak membawamu ke surga. Ishak tersenyum bahagia. Setelah Ishak mendoakan Yakub, dengan sangat lembut malaikat Israel menyabut nyawanya. Ishak wafat pada usia 180 tahun di kota Jirun, Madinah. Ishak kemudian dimakamkan di gua dekat makam Ibrahim ayahnya. Demikianlah teman-teman kisah dari Ishak yang penuh dengan lika-liku dan perjuangan memberikan perjalanan tersendiri pada umat Islam yang mengetahui dan mempelajarinya. Terdapat beberapa teladan yang bisa dipelajari dari kisah tersebut. Pertama adalah teladan agar kita senantiasa mencintai keluarga seperti bagaimana Nabi Ishak sangat menyayangi keluarganya. Tak hanya kepada kedua orang tuanya, namun juga kepada istri dan anaknya.
kedua adalah kesabaran saat ditimpai ujian dari Allah. Nabi Ishak yang sangat menginginkan kehadiran seorang putra ternyata harus diuji dan menunggu selama bertahun-tahun, hingga akhirnya dikaruniai putra kembar. Meski begitu, Nabi Ishak tak pernah putus asa dan selalu berusaha dengan diiringi doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.